Kabupaten Gresik adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas sekitar 1.191,25 km persegi. Wilayah Kabupaten Gresik juga mencakup Pulau Bawean yang berada 150 km lepas Laut Jawa. Kabupaten dengan sebutan Kota Pudak ini mempunyai penduduk yang berjumlah 1.311.215 jiwa dengan kepadatan 1.098 jiwa kilometer persegi. Kabupaten Gresik berbatasan dengan Kota Surabaya dan Selat Madura di sebelah timur, Kabupaten Lamongan di sebelah barat, Laut Jawa di sebelah utara, serta Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto di sebelah selatan. Kabupaten Gresik saat ini berkembang cukup pesat khususnya dalam beberapa sektor, antara lain industri, maritim, agama, dan niaga, sehingga dituntut ketersediaan infrastruktur yang memadai. Salah satu penggerak pesatnya pembangunan tak lepas dari kontribusi Dinas PUTR. Sebagai dinas teknis yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur dan pengelolaan tata ruang, Dinas PUTR mendapat kepercayaan menjadi salah satu ujung tombak pembangunan di Kabupaten Gresik. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik. Bergerak di bawah pimpinan dan arahan Bupati Gresik Bapak Wandi Ahmad Yani, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Gresik yang meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, pemanfaatan, serta pengawasan tata ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan penanganan program-program pekerjaan umum dan tata ruang Kabupaten Gresik guna mendukung program Nawakarsa dari Bapak Bupati dalam sebuah video profil Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik merupakan pelaksana dari urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Gresik. Sebagaimana yang diamatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai kepala dinas, kami bersama segenap karyawan Dinas DPUTR mengupayakan perencanaan dan pengendalian pembangunan infrastruktur, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang yang diselaraskan dengan visi dan misi dari Bapak Bupati yang tertuang dalam Nawakarsa. Hal tersebut kami tuangkan dalam program-program prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yaitu yang pertama dalam program Gresik Akas. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mengajak komponen masyarakat, pengusaha maupun dari kalangan akademisi dalam merumuskan kebijakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gresik, sehingga pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan berdaya guna dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam implementasi program Gresik Akas dibangun jaringan online terpadu. Dalam hal ini DPUTR telah membangun beberapa aplikasi dalam bentuk pelayanan ke masyarakat, yaitu program aplikasi Apalan yang merupakan program aplikasi penanganan jalan didasarkan masukan atau input atau laporan dari masyarakat. Dalam penanganannya dibentuk unit reaksi cepat yang memungkinkan kami dari Dinas PUTR respon dengan cepat aspirasi dan keluhan masyarakat terkait kondisi jalan-jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Gresik. Kemudian aplikasi Goplong yang merupakan aplikasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam hal membutuhkan pelayanan dalam pengelolaan limbah cair domestik serta pengendalian lingkungan hidup. Selanjutnya aplikasi GoPutar yang merupakan aplikasi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi ketataruangan dengan cepat dan tepat.
Semuanya dapat diakses lewat aplikasi Gresik-pedia atau langsung bisa diakses dengan mengunduh di Google Play Store. Kedepan kami juga akan membangun aplikasi-aplikasi yang mampu membantu OPD, masyarakat umum, dan masyarakat konstruksi di Kabupaten Gresik untuk mempercepat pelayanan. Alhamdulillah pada saat ini telah dibangun aplikasi sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Pan-RB, yaitu ada 2 aplikasi. Pertama, aplikasi Sprek adalah aplikasi yang membantu masyarakat atau organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik yang membutuhkan rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Kemudian yang kedua, aplikasi Simple yang merupakan bentuk kepedulian OPD dalam terbit administrasi laporan hasil pembangunan infrastruktur yang memungkinkan pihak-pihak pemangku kepentingan bisa secara langsung memonitor pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan secara real time. Kemudian untuk program Gresik Mapan. Dalam program Gresik Mapan ini merupakan implementasi dari tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, utamanya di bidang pembangunan infrastruktur. Dalam penanggulangan Gresik bebas banjir, baik di dalam kota maupun di wilayah Gresik Selatan, khususnya di Kali Lamong, melaksanakan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah berkoordinasi dan melaksanakan MOU dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dalam penanganan Kali Lamong guna meminimalisir banjir yang terjadi di sungai tersebut. Untuk saat ini, progres kegiatan penanganan banjir Kali Lamong adalah pembebasan lahan tanah warga di wilayah terdampak, yaitu di wilayah Cerme, akibat pembangunan tanggul Kali Lamong tersebut. Sedangkan untuk progres pembangunan fisik berupa pembangunan parapet di Kali Lamong, tepatnya di Kecamatan Cerme, di Desa Jono, dan di Desa Tambak Beras. Bidang sumber daya air. Kali Lamong merupakan sungai yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, melintasi Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya. Setiap musim hujan, Kali Lamong meluap dan berakibat wilayah Kabupaten Gresik sebagai hilir sungai terdampak banjir, yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat umum, petani, dan dunia usaha, sehingga sudah sewajarnya menjadi prioritas untuk ditangani. Oleh karenanya, bidang sumber daya air saat ini melaksanakan kegiatan-kegiatan normalisasi anak Kali Lamong, serta waduk-waduk sebagai tangkapan air sekitar daerah aliran Sungai Kali Lamong dan menjadikannya sebagai long storage yang pada musim hujan mampu menampung sebanyak-banyaknya air dan di musim kemarau mampu menyediakan kebutuhan air untuk para petani. Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Gresik yang sejahtera, bidang sumber daya air juga mengupayakan pembangunan irigasi dan rehabilitasi irigasi, baik primer maupun sekunder, yang diharapkan dapat mendistribusikan dan meminimalisir kehilangan air yang dibutuhkan petani. Pembangunan bukan sekedar mengadakan infrastruktur yang megah, tanpa melibatkan dan memberikan manfaat pada warga. Program padat karya irigasi merupakan salah satu upaya bidang sumber daya air dengan menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo melaksanakan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI yang melibatkan kelompok masyarakat tani selaku pemilik irigasi tersier dalam pembangunan jaringan irigasi tersier. Bidang cipta karya. Pada tahun 2021, kami, pemerintah Kabupaten Gresik, bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menata kota lama menjadi kawasan heritage khususnya pada 7 ruas jalan, yakni Jalan Syekh Maulana Malik Ibrahim, Jalan Agus Salim, Jalan Kiai Haji Zubair, Jalan Keramat Langon, Jalan AKS Tubun, Jalan Setiabudi, dan Jalan Basuki Rahmat. Diharapkan dari pembangunan kawasan heritage ini akan terjaga kelestarian sejarah kota. Konsep pembangunan kota lama ini juga diharapkan dapat menaikkan ekonomi masyarakat,
khususnya pada bidang kuliner dan jajanan khas Gresik, serta produk asli kota Gresik seperti sarung dan kopiah. Selain itu, bidang cipta karya Dinas PUTR juga mengupayakan terbentuknya jaringan air bersih untuk masyarakat di pedesaan dalam program PAMSIMAS, Program Nasional Penyediaan Air Minum. Bidang Bina Marga. Jalan dan jembatan adalah unsur penting dalam transportasi darat sebagai jalur penghubung yang berperan dalam kegiatan distribusi dan perlintasan orang di Kabupaten Gresik. Melalui bidang Bina Marga, Dinas PUTR bertekad untuk menjadikan jalan-jalan kabupaten masuk dalam kualifikasi mantap. Hal ini bisa dilihat dari anggaran yang disediakan dan pembentukan tim unit reaksi cepat sebagai ujung tombak dalam pemelihara kondisi jalan yang aman dan nyaman bagi pengguna. Selain daripada itu, untuk mendukung program Gresik Transportasi Terpadu di Nawakarsa, bidang Bina Marga memprogramkan pembangunan infrastruktur jalan baru sebagai penghubung antar wilayah yang selama ini masih berupa jalan poros dan makadam. Diharapkan dengan program ini mampu membuka kawasan ekonomi baru bagi masyarakat. Kesekretariatan. Sekretariat merupakan salah satu elemen penting yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah lembaga atau organisasi. Sekretariat merupakan salah satu elemen penting yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah lembaga atau organisasi. Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas sebagai pendukung administrasi bagi kepala dinas yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga kantor, serta pengkoordinasian penyusunan rencana program. Sekretaris Dinas mengkoordinir unit pelaksana teknis di lingkungan PUTR sebagai kepanjangan tangan kewenangan Kepala Dinas PUTR, yakni UPT Wilayah Selatan, UPT Wilayah Utara, UPT Wilayah Bawean, UPT IPLC yang kedepannya didorong menjadi Badan Layanan Umum Daerah, serta mengelola peralatan berat milik Dinas PUTR. Bidang Tata Ruang. Guna mendukung dan mengimplementasikan rencana tata ruang dan wilayah di Kabupaten Gresik, bidang tata ruang mempunyai peran strategis dalam penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) sebagai dasar pembangunan dan penataan kawasan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Di lain pihak, bidang tata ruang diharapkan mampu melakukan kebijakan terkait penataan utilitas di wilayah Kabupaten Gresik. Sasaran prasarana utilitas adalah penyediaan sistem utilitas yang terpadu dalam sistem prasarana infrastruktur. Penataan jaringan utilitas menjadi hal penting saat ini. Bidang Bina Jasa Konstruksi merupakan elemen pendukung utama dalam perumusan dan pelaksana kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi, termasuk di dalamnya penyelenggaraan urusan jasa konstruksi dan penyelenggaraan urusan penyediaan bangunan yang meliputi pengaturan penyelenggaraan bidang konstruksi berupa pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, pengelolaan dan pembiayaan jasa konstruksi, perjanjian, penyedia bangunan, dan sebagainya yang terkait dengan jasa konstruksi. Selain daripada itu, sebagaimana peraturan perundang-undangan bidang Bina Jasa Konstruksi mempunyai kewajiban peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keselamatan konstruksi yang diwujudkan dalam pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Di lain pihak, bidang Bina Jasa Konstruksi mendapatkan tugas dan kewenangan dalam pelayanan terhadap masyarakat umum, organisasi perangkat daerah, dan dunia usaha yang membutuhkan rekomendasi teknis ke-PU-an dan perizinan. Semoga segala upaya yang kami laksanakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur
dalam rangka mendorong kemajuan pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Gresik ini senantiasa mendapat bimbingan, petunjuk, serta kekuatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.